Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Dark part yang keempat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part sebelumnya terlebih dahulu. Sebab part yang keempat ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang keempat dibuka dengan memperlihatkan Ulrich yang teringat masa lalunya ketika dia dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh memperkosa Katarina. Sementara itu, Jonas yang masih berada di tahun 1986, dia pun memutuskan untuk bermalaman di sebuah tempat. Saat hari sudah pagi, Jonas pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu mengapa Winden terlihat sedikit berbeda. Di tahun 2019, Ulrich mendatangi seorang dokter untuk menanyakan perihal jasad seorang anak yang ditemukan. Ulrich pun bertanya apakah mungkin jasad itu diawetkan. Dokter di rumah sakit itu pun menjawab jika jasad anak itu tidak diawetkan. Dari hasil autopsi, jasad tersebut dinyatakan tewas beberapa jam yang lalu. Seketika, Ulrich pun langsung terkejut dan tak percaya. Ulrich sangat yakin sekali jika jasad itu adalah adiknya. Bagaimana mungkin setelah 33 tahun jasadnya masih terlihat utuh? Beralih ke tahun 1986, terlihat Jonas yang mendatangi sekolahan SMA untuk mencari informasi. Setibanya di sana, Jonas merasa bingung karena semua murid yang dilihatnya begitu asing. Di dalam sekolahan, Jonas bertanya kepada seorang wanita tentang tahun berapakah saat ini. Wanita itu pun menjawab jika saat ini adalah tahun 86. Seketika, Jonas pun langsung merasa terkejut. Jonas kemudian kembali bertanya apakah ada seorang anak kecil yang pernah datang kemari. Wanita itu menjawab jika pernah ada seorang anak kecil yang datang kemari. Anak itu saat ini sedang berada di rumah sakit. Setelah itu, wanita itu pun langsung dipanggil oleh temannya dengan nama Regina. Seketika, Jonas pun tak percaya jika wanita yang diajak bicara adalah ibu dari sahabatnya atau Bartosz. Di kantor polisi, Egon melaporkan kepada atasannya mengenai kasus Ulrich yang dituduh memerkosa Katarina. Atasan dari Egon pun menyuruh Egon agar melupakan kasus itu. Kasus hilangnya Matt lebih penting untuk diselidiki. Kemudian, Egon pun diperintah untuk mewawancarai petugas PLTN sebab Matt tak hilang jauh dari goa yang dekat dengan PLTN. Di perusahaan PLTN, Egon bertemu dengan Helge yang kebetulan sedang berjaga. Egon mengatakan jika dia ingin mewawancarainya mengenai hilangnya seorang anak. Dengan sedikit gugup, Helge pun menjawab jika dia sedang sibuk. Mungkin besok dirinya baru bisa. Di tahun 2019, Ulrich mencoba mencari hasil penyelidikan adiknya di tahun 1986. Dia menemukan catatan dari Egon jika Helge lah satu-satunya orang yang berjaga saat Matt menghilang. Namun, Helge tak datang ke kantor polisi saat sesi wawancara dijanjikan. Hal ini pun membuat Ulrich merasa curiga kepada Helge. Di perusahaan PLTN, Charlotte yang berhasil mengajukan surat penggeledahan di sekitar PLTN, dia pun langsung bergegas memeriksa ke tempat yang berdekatan antara perusahaan PLTN dengan sebuah goa. Di tahun 1986, ketika Jonas sedang berjalan sendirian,
dia bertemu dengan Egon yang kemudian menawarkannya tumpangan. Egon pun menyuruh Jonas untuk masuk ke dalam mobilnya. Kembali ke Charlotte, ketika dia sedang berada di dalam perusahaan PLTN, Ulrich tiba-tiba menelponnya dan mengatakan jika dirinya menemukan catatan Helge yang tak mau diwawancarai saat adiknya menghilang. Ulrich kemudian bertanya tentang di mana Helge berada. Charlotte pun menjawab jika Helge sedang berada di rumah sakit layaknya seperti panti jompo. Kembali ke Jonas, Jonas pun ditanya oleh Egon tentang siapa dia dan dari mana asalnya. Sebab Egon tak pernah melihat Jonas di tempat ini. Jonas pun beralasan jika dia tak berasal dari Winden. Dirinya sedang mencari saudaranya yang berada di kota Winden. Saat ini, dirinya ingin mendatangi saudaranya yang ada di rumah sakit. Beralih ke Charlotte, ketika Charlotte menyusuri sebuah tempat di dekat goa, dia menemukan jejak ban mobil yang sangat aneh. Charlotte pun merasa heran dengan jejak itu. Kembali ke Jonas, kini tibalah dia di rumah sakit untuk mencari Michael. Tak lupa, Jonas mengucapkan terima kasih kepada Egon yang telah mengantarkannya. Beralih ke Charlotte, tak jauh dari jejak ban mobil yang dia temukan, dirinya menemukan sebuah goa yang sangat aneh. Charlotte pun langsung masuk ke goa itu. Setelah diselidiki, goa itu ternyata terhubung dengan goa yang ada di tengah hutan. Kembali ke Jonas, saat dia memasuki rumah sakit, dirinya bertanya kepada seorang suster apakah ada seorang anak yang tak dikenal sedang dirawat di rumah sakit ini. Suster itu pun langsung mengantarkan Jonas ke tempat Michael dirawat. Sementara itu, Ulrich yang sudah menemukan Helge, dia pun bertanya kepada Helge tentang apa yang dia ketahui mengenai Matt atau adiknya. Helge pun menjawab dengan kalimat yang tak nyambung, yaitu jika dia bisa mengubah masa lalu dan masa depan. Hal ini pun langsung membuat Ulrich merasa bingung dengan maksud yang dikatakannya. Kembali ke Jonas, akhirnya Jonas pun melihat Michael yang sedang duduk di taman rumah sakit. Ketika Jonas akan menemui Michael, muncullah pria misterius sebelumnya yang mengatakan jika Jonas tak boleh melakukan hal itu. Michael adalah Michael di tahun 2019. Jika Jonas membawa Michael pulang, maka Michael tak akan bertemu dengan Hannah. Dengan kata lain, Jonas tak akan pernah lahir di masa depan. Pria misterius itu juga menjelaskan jika Martha di masa depan merupakan bibi dari Jonas. Magnus adalah pamannya, dan orang tua mereka adalah kakek dan nenek dari Jonas. Jonas pun bertanya kepada pria misterius sebelumnya tentang bagaimana dia bisa berada di tempat ini dan mengapa dia mengetahui semuanya. Pria misterius itu pun menjawab jika Jonas akan tahu sendiri suatu saat. Setelah itu, pria misterius tersebut pun langsung meninggalkan Jonas dari sana. Beralih ke tahun 2019, Ulrich menemui Charlotte dan bertanya apakah dia mengetahui suatu rahasia mengenai mertuanya. Charlotte pun merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Ulrich. Ulrich menjelaskan jika hilangnya Matt di 33 tahun yang lalu ada hubungannya dengan Helge. Sebab pada waktu hilangnya Matt di sekitar goa di dekat PLTN, Helge sedang berjaga di sana. Menurut laporan di tahun 1986, Helge menolak diwawancarai mengenai hilangnya Matt. Kembali ke tahun 1986, Egon memanggil Katarina untuk dimintai keterangan apakah benar jika dia telah diperkosa oleh Ulrich. Katarina pun menjawab jika semua itu tak benar. Dirinya dan Ulrich saling mencintai, dan hubungan yang mereka lakukan atas dasar saling cinta. Pada akhirnya, Ulrich pun dibebaskan dari penjara. Beralih ke tahun 2019, setibanya Ulrich di rumahnya,
dia melihat Katarina yang hanya diam saja saat dia memanggilnya. Ulrich pun bertanya mengapa Katarina seperti ini. Katarina pun menjawab jika dia mengetahui hubungan Ulrich dengan Hana. Seketika, Ulrich pun langsung meminta maaf dan merasa sangat menyesal. Di tahun 1986, Jonas melihat Mikkel yang bertemu dengan Hana. Pertemuan ini pun mengingatkan Jonas dengan ucapan ibunya di mana dia pertama kali bertemu dengan Mikkel di rumah sakit. Kini, Jonas mulai sadar jika dia telah melakukan perjalanan waktu melalui lorong di dalam goa. Di tahun 2019, Ulrich masih merasa kepo dengan kasus hilangnya adiknya. Ulrich kemudian mendatangi ibunya dan bertanya tentang apa yang diketahui ibunya mengenai hilangnya Matt. Jana menjelaskan jika dia teringat Tronte yang berdebat dengan seorang pendeta dan seorang pria yang telinganya seperti cacat. Namun, Jana tak tahu pasti tentang apa yang mereka debatkan. Yang Jana dengar, ada beberapa nama Matt yang dikatakan oleh pria yang telinganya terlihat cacat. Mann gesehen. Wen jetzt, den Pfarrer? Sementara itu, Charlotte yang juga merasa kepo dengan lorong goa di PLTN, dia pun meminta peta mengenai Winden kepada Waller. Setelah Charlotte melihat peta yang dibawakan oleh Waller, ternyata di bawah perusahaan PLTN terdapat lorong goa yang terhubung antara goa di tengah hutan dengan goa di PLTN. Tak jauh dari situ, bunker bawah tanah yang dekat dengan kabin milik Helge juga terhubung dengan lorong goa di bawahnya. Kembali ke Jonas, setelah dia menemukan berbagai fakta di tahun 1986, dia pun memutuskan untuk kembali pulang dengan melewati lorong goa. Saat Jonas membuka pintu kecil di dalam goa, seluruh lampu baik di tahun 2019 dan tahun 1986 tiba-tiba berkedip. Seakan pintu tersebut menghasilkan gelombang magnetik yang mempengaruhi aliran listrik. Setibanya Jonas di rumahnya, dia pun masih memikirkan apakah yang dilihatnya sebelumnya adalah kenyataan dan bukan mimpi. Jonas masih bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar nyata. Jonas kemudian membakar surat mengenai fakta ayahnya yang ternyata dia adalah Mikkel atau adik dari seseorang yang pernah dia cintai. Beralih ke Ulrich, setelah Ulrich menyelidiki tentang Helge, ternyata Helge memiliki sedikit cacat di telinga kanannya. Kini, Ulrich pun merasa yakin jika Helge ada hubungannya dengan hilangnya Matt. Ulrich kemudian membuntuti Helge yang diam-diam pergi ke goa saat malam hari. Ulrich ingin tahu tentang apa yang dilakukan Helge di dalam goa. Sementara itu, di tahun 1986, terlihat Helge yang membawa jasad dari Erik dan juga Yasin ke dalam bunker bawah tanah. Di dalam bunker, terlihat seorang pria yang di belakang tubuhnya memiliki tato bertuliskan Sigmundus Creatus Est. Tulisan ini sama halnya seperti tulisan di pintu di lorong goa. Pria itu mengatakan jika jasad kedua orang ini harus mereka bawa ke tahun 1953. Entah apa tujuan mereka berdua melakukan hal ini. Jika dilihat secara detail, pria yang di belakangnya memiliki tato Sigmundus Creatus Est wajahnya seperti Noah. Di tahun 1986, diperlihatkan pria misterius sebelumnya yang mendatangi seorang lansia yang bekerja memperbaiki jam. Lansia itu bernama Tannhaus. Dia merupakan kakek dari Charlotte serta seseorang yang merawat Charlotte dari kecil. Kembali ke Ulrich, saat Ulrich memasuki goa, dia ketinggalan jejak dari Helge yang entah kemana. Saat Ulrich memasuki sebuah lorong, dia pun menemukan sebuah pintu seperti pintu yang dimasuki oleh Jonas sebelumnya. Ketika Ulrich memasukinya, dia memilih jalan kiri atau jalan yang berbanding terbalik dengan Jonas.
Kemudian, cerita akan beralih ke tahun 1953. Di masa itu, diperlihatkan Helge kecil yang masih berusia anak-anak. Helge memiliki seorang ibu bernama Greta yang sangat tegas kepadanya. Karena Helge pulang terlalu siang, Greta pun langsung memarahinya. Dari arah belakang, datanglah ayah dari Helge atau Bernd. Pada waktu itu, Bernd masih belum mendirikan PLTN atau masih tahap pembangunan. Melihat anaknya yang bersedih, Bernd pun bertanya kepada Helge mengapa dia terlihat bersedih. Helge pun menjelaskan jika dia telah pulang terlalu siang karena melihat kedua mayat yang berada di dekat tempat pembangunan PLTN. Mendengar hal itu, Bernd pun langsung bergegas untuk mencari tahu tentang siapakah mayat yang ditemukan di tempat pembangunan PLTN. Di kantor polisi, Bernd menemui Egon muda yang ingin mewawancarai beberapa pekerja proyek tentang bagaimana mereka menemukan kedua mayat seorang anak. Also ich habe schon einiges Sonderbarer gesehen. Hat ein südländisches Aussehen oder arabisch. Sementara itu, di tengah hutan, terlihat Ulrich yang baru keluar dari dalam goa. Ulrich pun merasa bingung tentang di mana dia berada, sebab semuanya terlihat begitu kuno. Kembali ke Helge, Helge memiliki rumah kabin serta bunker bawah tanah yang merupakan peninggalan ayahnya. Bunker bawah tanah itu seperti bunker yang ditemukan Charlotte di tahun 2019. Sie schreiben über Nietzsches ewige Wiederkunft desgleichen. Beralih ke tahun 1986, pria misterius sebelumnya pun bertanya kepada Tannhaus tentang bagaimana lubang cacing diciptakan. Ternyata, alasan pria misterius itu menanyakan hal tersebut karena dia memiliki buku milik Tannhaus tentang perjalanan menembus waktu. Tannhaus menjelaskan jika sebuah lubang cacing memiliki 3 jalan penghubung. Jalan itu adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Teori ini seperti sebuah jalan di lorong goa yang menghubungkan tahun 2019, 1986, dan tahun 1953. Kembali ke tahun 1953, ketika Helge sedang bermain sendirian, dia ditetangi oleh beberapa orang yang kemudian mengambil paksa uangnya. Dari kejauhan, datanglah Ulrich yang memberikan nasihat kepada Helge kecil jika dia harus kuat agar tak mudah tertindas. Ulrich belum menyadari jika anak yang ditemuinya adalah Helge. Dari sini, dapat disimpulkan jika Ulrich telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1953. Saat Ulrich berjalan keluar hutan, dia bertemu dengan seorang wanita yang baru saja pindah ke kota Winden. Wanita itu bertanya kepada Ulrich tentang di mana rumah dari keluarga Tiedemann. Ulrich menunjukkan jalan agar terus lurus. Kemudian, wanita itu pun mengenalkan namanya jika dia bernama Agnes dan anaknya bernama Tronte. Mendengar hal itu, Ulrich pun langsung terkejut sebab Tronte adalah ayahnya di tahun 2019. Dengan kata lain, Agnes yang ditemuinya saat ini adalah neneknya. Ulrich kemudian bertanya tentang tahun berapakah saat ini. Agnes menjawab jika saat ini adalah tahun 1953. Seketika, Ulrich pun langsung terkejut. Di sebuah toko jam, Ulrich mendatangi seorang pria untuk memperbaiki jam miliknya. Tak diduga, Ulrich menemui Tannhaus muda yang merupakan kakek dari Charlotte. Pada waktu itu, Tannhaus sedang mempelajari tentang cara kerja dari lubang cacing. Ternyata, Tannhaus sangat suka sekali mengenai konspirasi perjalanan waktu. Sie schreiben, es könnte der Zeitabstand zwischen den Ebenen. Kembali ke Helge, Helge sangat dekat sekali dengan Claudia saat dia masih kecil. Helge sering kali belajar bersama dengan Claudia. Saat Helge sedang belajar matematika bersama Claudia, datanglah Agnes bersama anaknya yang ingin menginap di rumah dari Claudia. Claudia memiliki seorang ibu bernama Doris yang mempunyai bisnis penginapan rumah. Tak heran jika cucunya atau Regina mewarisi sifat neneknya yang suka berbisnis penginapan. Kembali ke Ulrich, saat dia sedang duduk menunggu jamnya diperbaiki, datanglah kedua wanita kecil yang salah satunya adalah Jana atau ibunya. Kedua wanita itu ingin mengambil jam tangannya yang kemarin mereka perbaiki.
Ulrich tak sengaja mendengar percakapan kedua wanita itu jika mereka melihat penemuan dua mayat di sekitar pembangunan PLTN. Merasa jika kedua mayat itu salah satunya adalah Michael, Ulrich pun langsung bergegas ke tempat pembangunan dan meninggalkan jaket yang dipakainya di toko milik Tannhaus. Di area pembangunan PLTN, Bernd menjelaskan kepada semua penduduk Winden jika dia akan membangun PLTN yang menjadi energi tiada batas. Bernd menganggap jika perusahaan PLTN-nya ini akan memberikan banyak keuntungan bagi kota Winden. Beralih ke Helge, Helge berjalan-jalan bersama Claudia dan juga Tronte untuk mengenalkan berbagai tempat yang ada di kota Winden. Helge pun merasa cemburu kepada Claudia karena dia sangat dekat dengan Tronte. Pada saat Claudia mengajak Tronte untuk melihat-lihat ke sekitar goa, Helge melempar batang kayu ke dalam goa yang membuat anjing kesayangan milik Claudia pun memasuki goa. Anjing milik Claudia ini bernama Gretchen. Di kantor polisi, Ulrich menemui Egon muda yang merupakan musuh bebuyutannya di tahun 1986. Ulrich pun memohon kepada Egon agar dia diperlihatkan mayat yang ditemukan, barangkali salah satunya adalah anaknya. Egon pun menyuruh Ulrich untuk menunjukkan foto anaknya jika dia ingin melihatnya. Saat Ulrich akan mengeluarkan foto Michael di HP-nya, dia pun teringat jika jaketnya tertinggal di toko jam dari Tannhaus. Beralih ke tahun 1986, Tannhaus menjelaskan kepada pria misterius sebelumnya mengenai cara kerja dari lubang cacing. Lubang cacing bekerja dengan menciptakan siklus tiada batas. Siklus sendiri merupakan perputaran waktu yang terjadi berulang-ulang. Saat pria misterius itu bertanya bagaimana menghentikan siklus yang terjadi, Tannhaus pun menjawab jika dia tak tahu pasti, sebab dia belum menemukan jawaban tentang cara menghentikan siklus. Kembali ke tahun 1953, ketika Egon baru pulang ke rumahnya, dia disambut oleh Doris yang mengatakan jika ada seorang wanita bernama Agnes yang akan menyewa salah satu kamar di rumah mereka. Dari arah belakang, muncullah Claudia yang merasa panik sebab anjing kesayangannya menghilang di sekitar goa. Claudia mengatakan jika anjingnya bersama Helge sebelumnya. Saat dia sedang berjalan-jalan ke sekitar goa, Helge dan Gretchen sudah tak ada di sana. Beralih ke Ulrich, saat dia di tengah jalan, dirinya bertemu dengan Helge kecil yang sedang duduk sendirian. Ulrich pun bertanya kepada Helge tentang siapa namanya. Helge menjawab jika namanya adalah Helge. Seketika, Ulrich pun langsung memiliki sebuah rencana. Ulrich yang mengira jika Helge adalah pembunuh adiknya di masa lalu, dia pun berencana membunuh Helge kecil agar adiknya tak menghilang di tahun 1986. Dengan membabi buta, Ulrich memukuli Helge di sekitar telinganya hingga hancur. Sementara itu, di rumah dari Helge, datanglah Egon yang bertanya kepada Greta tentang di mana Helge berada. Greta pun menjawab jika Helge masih belum pulang. Egon kemudian menjelaskan jika anjingnya atau Gretchen sedang bersama dengan Helge. Apabila Greta melihat Gretchen bersama Helge, Egon menyuruh Greta untuk menghubunginya. Kembali ke Ulrich yang mengira jika Helge telah tewas, dia pun membawa Helge ke bunker bawah tanah untuk dia sembunyikan. Kembali ke tahun 1986, setelah Tannhaus menjelaskan tentang teori perjalanan waktu, pria misterius sebelumnya pun menunjukkan mesin perjalanan waktunya yang dibuat oleh Tannhaus itu sendiri. Tannhaus pun merasa terkejut bagaimana bisa ada mesin waktu miliknya, sedangkan mesin waktu itu sendiri sedang dia buat saat ini. Das sind doch Ihre Initialen. Sie. Beralih ke tahun 1953, Tannhaus yang melihat jaket milik Ulrich, dia pun merasa terkejut setelah menemukan sebuah handphone yang ada di saku baju milik Ulrich. Tannhaus baru pertama kali melihat benda seperti itu, dan kemudian part yang keempat pun berakhir.